boleh kotak pensil canggihnya, silahkan. Wah, hai Elliot. Cia, mau lihat kotak pensil canggih gak? Kalau kalian pikir ini dino biasa, kalian salah kawan. Nih, kalau mulutnya dibuka, bagian bawahnya ada serutan. Dan di bagian atasnya, ada penggaris. Terus kalau perutnya dibuka, ada staples dan penghapus. Tuh, staples ya. Kalau ekornya dicabut, ada pensilnya. Keren kan? Kalau nggak suka dino, ada yang bentuknya helikopter juga loh. Keren sih kok, tapi modelnya cowok banget. Kita kan cewek, nggak ada yang cowok apa? Itu ada My Melody ya, boleh lihat gak? Apa sih yang nggak buat kamu, Cia? Ya udah salah mungkin. Jadi kotak pensil itu kekunci gitu guys. Kalau mau buka passwordnya di sebelah sini, tinggal putar 2 bulutan ini aja sesuai dengan angkanya. Nanti tombol ini digeser. Tuh, baru bisa kebuka ya guys, dalamnya kayak begini. Nah, ini di bagian belakangnya ada tabel perkalian sama papan tulis mini. Kotak pensil ini juga banyak tombolnya nih guys. Yang paling atas buat serutan. Yang kedua, ada buat taruh penghapus atau apalah yang kalian suka. Tombol ketiga harus dibuka dulu guys. Nah, ini tuh biar kalian gampang ambil pensil. Terus tombol keempat, tuh. Ih, bagus banget. Berapaan harganya, Elliot? Dua aku berdatang Ci, aku nggak hafal harga. Kesel mana ya? Woi bro, ini berapaan? Yang di sana 90 ribuan semua. Oke, 50 ribu Cia. Salah nih. Kurang banyak, woy. Siapa satu My Melody ini, Elliot? Jangan juga mau bilang Kulami, Dino, Cinamono, Lotso, sama semuanya jangan bolong deh. Siap. Dah ya, kok. Sip, makasih ya. Apa gue bilang, sukses kan? Laris manis, mantap bro. Ih, apa-apaan sih? Kamu pikir cewek gampangan apa? Hah, Celo, Apa lagi? cepat atau lambat, lo pasti jadi milik gue. Ngarep. Maaf ya, Hazel. Mendadak gue ganggu waktu lo gini. Nggak apa-apa Juliet, harusnya gue yang minta maaf. Cia udah bikin ulah, sampai bikin susah keluarga kalian. Hazel, sebenarnya ada yang mau ketemu sama lo. Siapa? Hazel, Bukannya di pertemuan terakhir kita udah jelas ya? Gua udah gak mau ada urusan lagi sama lo. Hazel, please, seenggaknya kasih tau gua. Di mana Hime? Gimana kabar? Percuma, Hah, maksudnya? buat apa lo tanya itu sekarang? Lo kok udah ngerampas kakak gue satu-satunya, Bros. Hime, apa? Maaf tapi dari hasil laporan, kami hanya bisa memilih untuk menyelamatkan salah satu antara ibu atau anaknya. Dokter, saya mohon selamatkan putri saya. Lo pasti bohong kan? Gak mungkin Hime hamil. Lo nggak tahu kan? Lo pasti nggak tahu. Lo lagi sibuk itu karir lo yang lagi nanjak. Terus lo terkenal di mana-mana, tur sini, tur sana. Dan lo ninggalin kakak gua sendirian, Bros. Lo hargain Hime, dia yang minta putus. Tapi lo tahu nggak kenapa? Entahlah, mungkin karena gua masih susah. Mungkin Hime udah muak. Mungkin Hime udah capek nungguin gua. Kakak gue bukan orang yang kayak gitu, Bros. Bukannya ini kontrak pertama gua. Kau baca di bagian syarat dan ketentuan di bawah. Setiap parent tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis. Jadi, Ngerti kan sekarang lo kenapa kakak gue pergi? Karena kakak gue mau lo sukses. kenapa kamu gak pernah bilang? Hime, maafin aku. Cukup, Bros. Semuanya udah terlambat. Sejuta kata maaf dari lo, sejuta kata penyesalan dari lo, nggak akan bisa bikin kakak gue kembali. Hime, tunggu. Terus di mana anak itu? Jangan-jangan Cia. Bros, kau dengerin ini baik-baik. Lo nggak punya apapun atas dia. Papa, Aksel pasti habis berantem lagi. Baru seminggu pindah ke sini, tapi cowok dengar udah bikin anak sama kakak kelas. Wah, lagi cerah ya. Mendung gitu. Duh, di mulut ceplos-ceplos banget deh. Kamu berdarah tuh. Ayo, Lu mau ngapain? yang mau ngobatin kamu lah. Ini aku mau tiup-tiup biar nggak perih. Pasang plaster project. Kamarnya nggak ada yang lain apa? Selesai. Celo, kenapa lu peduli sama gue? Emangnya salah? Lo nggak takut sama gue? Kamu bukan setan kan? Selama kamu bukan setan, Celo nggak takut kok. Jangan terlalu baik sama gue, nanti lo nyesel. Ih, Ada gila-gila nih cewek. sakit kan? Kalau sakit bilang Aksel, kamu itu juga manusia, pasti bisa merasakan rasa sakit. Lagian, walaupun semua orang bilang kamu jahat, tapi Celo tahu kok, kamu nggak begitu. Si Celo kan dodol, papanya juga tajir. Dia bakal jadi target gue yang sempurna. Gue peringatin sama lo, jangan jadiin cewek bahan taruhan kalian. Aksel, Dia lihat. udah bel tuh, ya balik ke kelas.
Celo, kalau aku suka sama lu gimana? Hah, ya nggak mungkin lah. Kan kamu sendiri yang bilang waktu itu. Sorry ya, tapi selera gue bukan bocil. Gue berubah pikiran. Bersambung. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Zoe. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku mau pindah kontrakan. Di sana udah lengkap perabotannya, jadi aku tinggal bawa diri aja. Hah? Tapi dari malam pertama aja aku di sana udah ada kejadian aneh. Dari hari pertama tuh udah diganggu. Ada yang ngetok-ngetok pintu, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Waduh, Karena masih baru, aku nggak mau mikir macam-macam dan lanjut tidur. oke. Besoknya teman aku datang buat main sampai malam, tapi aku usir soalnya aku udah ngantuk banget. Aku bilang, sana pulang. Guling aku udah nungguin aku nih. Iya. Baru aja aku merem sambil meluk guling, tiba-tiba aku cium bau minyak wangi. Terus ada yang bisikin nama aku. Suaranya jelas banget, kayak persis di sebelah kuping aku. Merinding ih. Pas aku buka mata, ternyata guling di hadapanku itu pocong. Hah? Mukanya hitam, kedua matanya bolong. Aku terus berdiri sambil dorong pocong itu sejauh mungkin. Terus? Di lantai pocong itu terbaring. Sama-sama dia bilang, Katanya kamu nungguin aku. Matang. aku lari sampai teman aku panik. Aku mohon buat nginep di tempat dia. Karena malam itu aku benar-benar takut, aku gak mau sendirian. Ya iyalah. Besoknya aku sama teman aku balik ke kontrakan. Posisi gulingnya juga masih sama, tergeletak di bawah. Tapi teman aku bilang, loh, kok kasurmu agak naik gitu ya? Maksudnya? Kita berdua geser kasurnya ke samping, dan bener aja, lantai tanahnya tuh gak rata. Depan aku bongkar, dia angkat salah satu keramiknya. Terus dia nemuin satu kain topeng putih terkubur di dalamnya. Peluk aku akan menemanimu saat kamu tertidur. Tebak simbol. Hah? Mana? Celo, bantu Koko dong kasih petunjuk simbol di pintu Koko ini apa. Peraturannya, nggak boleh ngaca sama nggak boleh kasih tahu langsung jawabannya apa. Kalau melanggar kita bakalan itu. Itu loh kalau malam hari di langit. Bentuknya bulat, warnanya putih. Bulan. Yes, dapat 100 juta dong. Celo, udah muncul tuh simbol di pipi kamu. Hah? Coba kok, cluenya apa? Itu loh yang dipakai di kepala. Bando. Bukan, yang lain. Topi. Oh iya, lupa bilang. Kesempatan kamu nebak cuma 4 kali ya. Astaga kok, tadi sisa 2 kali lagi dong. Kenapa kamu dari tadi sih? Celo, kamu udah berhasil nebak belum? Belum nih, mana tinggal 2 kali lagi. Masih mending, aku tuh sisa 1, Celo. Tapi, punya kamu gampang tahu. Itu loh, benda yang dipakai di kepalanya princess. Tiara. Temennya. Mahkota. Yes, benar. Makasih, Cia. Sekarang ada cewek yang bantuin kamu. Perhatiin baik-baik ya. Ini apa? Itu. Pilih api atau es? Pilih api ya, Celo. Kenapa, Pak? Pokoknya kamu harus pilih api. Karena semua orang pilih api. Dan api itu adalah simbol kehidupan. Oh, kalau gitu Celo pilih api juga deh. Good. Ya udah, Papa berangkat kamar dulu ya. Maafin Celo ya, Pak. Celo suka panas. Maafin aja deh. Pagi, Celo, kamu pilih api juga kan? Iya dong. Syukurlah, soalnya aku dengar yang milih es tuh pada koin dong. Apa? Serius? Loh, Celo, kok kamu panik gitu? Kamu gak pilih es kan? Enggak kok, Cia. Celo, kamu udah pulang. Ayo kita siap-siap ke pemakaman. Hah? Siapa yang goib, Pak? Pokok kamu gak nurut, dia milih es, makanya... Gimana nih? Tahu sudah tadi aku gak pilih es. Tanaman kamu es, ayo ikut. Lepasin! Kamu malah kamu cabut nyawa ya? Celo gak mau goib. Celo belum pernah pacaran. Kamu ngomong apa sih? Justru semua yang milih es pada masih hidup, termasuk koko kamu, karena kita itu... Kekuatan aku. Hah? Mana? Wah, udah nih. Celo, tanda kamu itu? Kenapa, Cia? Menurut catatan sejarah, kamu bisa mengandalkan cuaca sesuai dengan perasaan kamu. Hah? Maksudnya? Cia kasih contoh nih ya. Celo, tadi aku lah yang bakal habis coklat kamu. Apa? Hah? Kok beneran gak deketin? Sekarang kamu ngerti kan, Celo? Hati-hati dan jaga perasaan kamu. Karena nasib dunia berada di tangan kamu, Celo. Si Celo cantik banget ya. Kamu itu bisa diam, guys. Celo, relax. Kamu bisa bikin kulkas kita jadi kulkas. Tarik nafas. Buang. Gak pakai kentut juga kali. Maaf ya, kelepasan. Celo, katanya Asal pindah sekolah ke luar negeri. Papa, Celo gak bisa bobo. Bacain dongeng dong, Papa. Dan kelinci hutan pun hidup bahagia untuk selamanya. Wah, ya udah habis. Tapi Celo belum ngantuk, Papa. Kamu ini, udah malam loh. Ayo tidur. Oh ya, Papa ceritain dong gimana Papa bisa ketemu sama Mama. Kamu mau denger? Percaya nggak? Jadi dulu mama itu... Kucing dari mana ini? Kok lo bisa masuk? Lo lapar? Kenapa? Lo mau main? Sini. Aduh, silau banget dah. Ganggu aja ini matahari, padahal masih ngantuk banget ini.
Sayang, ini manis banget. Bentar, gua kan tinggal sendirian. Lo siapa?